Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem, HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Senin 22 Juni 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 34 ayat 1. Firman kita pada hari ini diambil dari Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah klimaks dari penjelasan Paulus tentang perbedaan antara hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di dalam kasih karunia. Di masa lalu kita seperti anak di bawah pengawasan guru. Dalam hal ini adalah hukum Taurat yang harus mentaati aturan. Tetapi sekarang karena Kristus kita sudah dewasa secara rohani dan diangkat menjadi anak Allah. Mari kita lihat 3 hal yang dapat kita renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah di situ tertulis, kamu bukan lagi hamba. Artinya adalah bebas dari ketakutan dan tuntutan. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa status kita sebagai orang percaya bukanlah hamba. Seorang hamba hidup dalam ketakutan. Takut salah, takut dihukum, takut tidak layak. Ia bekerja karena kewajiban, bukan karena kasih. Tetapi dalam Kristus kita tidak lagi berada di bawah tuntutan hukum yang menuntut kesempurnaan. Kita tidak perlu takut akan hukuman karena Yesus sudah menanggungnya. Kita bebas dari rasa takut yang menghantui. Bukan berarti kita tidak menghormati Tuhan, tetapi hubungan kita dengannya bukan lagi hubungan tuan dan hamba, melainkan bapa dan anak. Yang kedua di situ tertulis melainkan anak. Hal ini bisa kita artikan sebagai identitas baru yang mengubah segalanya. Status anak dalam budaya Romawi pada waktu itu memiliki hak istimewa. Anak adalah pewaris sah yang dari ayahnya, memiliki akses penuh kepada sang ayah, dan menerima perlindungan serta kasih sayang. Paulus sedang mengatakan bahwa melalui iman kepada Kristus kita diangkat menjadi anak Allah. Ini bukan sekedar gelar, tetapi realitas rohani. Kita memiliki hak untuk memanggil Allah, Aba, Bapa. Kita bisa lihat nanti di ayat 6. Kita boleh datang dengan kepercayaan penuh kepadanya, bukan dengan rasa takut. Dan yang terpenting, identitas kita sebagai anak tidak pernah berubah. Sekalipun kita jatuh, seorang anak tetaplah anak dari ayahnya, apapun yang terjadi. Yang ketiga adalah ahli waris oleh Allah. Artinya di situ adalah masa depan yang penuh kemuliaan. Tidak hanya menjadi anak, kita juga menjadi ahli waris. Ini berarti segala sesuatu yang menjadi milik Bapa juga menjadi milik kita. Warisan itu meliputi hidup yang kekal, kemuliaan bersama Kristus, dan segala janji Allah. Di dalam Roma 8 ayat 17 menegaskan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, ahli waris Allah dan ahli waris bersama Kristus. Ini bukan karena jasa kita, tetapi karena anugerah. Allah yang mengangkat kita menjadi anaknya dan memberi kita bagian dalam kerajaannya. Lalu bagaimana kita merespon hal ini para sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, hiduplah sebagai anak, bukan hamba. Jangan mendekati Tuhan dengan rasa takut, seperti hamba yang takut dihukum. Datanglah dengan keyakinan anak yang tahu bahwa Bapa mengasihinya sekalipun ia gagal. Terima identitas barumu.
Setiap kali iblis membisikkan kamu tidak layak, ingatlah, aku bukan lagi hamba tetapi anak Allah. Identitasku tidak bergantung pada kesempurnaanku tetapi pada kasih Bapakku. Percayalah akan warisanmu. Hidup kekal, pengampunan, dan segala janji Allah adalah warisanmu. Jangan biarkan masalah duniawi membuat kita melupakan kekayaan rohani yang sudah menjadi milik kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk segala anugerah berkat-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan akan identitas baru kami Tuhan. Dan sebagai anak-Mu ya Bapa, bukan karena kehebatan kami, tapi karena semata-mata adalah karena kebaikan kemurahan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan hari ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.